Berikutnya di sini ini juga ada permasalahan yang ditemukan di sini dalam buku ini adalah bermakmum kepada ahli bid'ah ya, pelaku bid'ah. Jadi biasa ya, namanya di masjid itu, di tempat satu masjid ya, ya ada yang menjadi imam itu ya siapa yang ditunjuk oleh pengurus masjid ya. Pengurus masjid tidak apa namanya ditentukan oleh komunitas mana yang mendirikan masjid tersebut ya. Nah, jadi apa namanya kita tinggal di negeri apa namanya minoritas misalnya seperti ini, kita tidak bisa pilih-pilih masjid ya. Seperti di Indonesia misalnya. Nah, misalnya ada Muhammadiyah, ada NU ya, itu masih berdekat-dekatan ya. Kadang-kadang ada orang sangat fanatik, dia tidak mau sholat kecuali di masjid Muhammadiyah ya, ataupun dia tidak mau sholat kecuali di masjid NU. Dia bisa pergi ke tempat itu karena berdekatannya. Nah, ketika apa namanya di negeri yang minus masjid, ya ini kadang-kadang kita bisa menemukan permasalahan seperti ini ya. Bukan apa namanya bukan dalam seperti perbedaan Muhammadiyah atau NU ya. Ya, Muhammadiyah NU masih tidak bisa dikatakan sebagai mubtadi ya. Ya. Nah, ini mubtadi ini lebih melebar ya. Pelaku bid'ah itu ya bid'ah dalam masalah akidah misalnya. Kadang kita di negeri rantau karena kurangnya masjid, sementara masjid itu kadang-kadang ditentukan oleh komunitas yang mendirikan masjid tersebut. Bagaimana ketika kita ya misalnya salat Jumat saja ya. Salat Jumat yang kita untuk pergi salat Jumat itu kadang-kadang yang pilihannya kurang ya. Beda dengan salat jamaah bisa di tempat-tempat yang lebih kecil ya. Ketika kita mendapatkan kasus ya bahwa imam di masjid tersebut adalah pelaku bid'ah, apakah kita boleh ikut salat di situ? Nah, ini yang dibahas di permasalahan ini. Jadi di sini imam sholat yang tertuduh sebagai pelaku bid'ah itu kondisinya ada di sini sebutkan ada 4 macam ya. Ya, yang pertama seorang yang dia tidak dikenal berpendapat mengambil pendapat bid'ah ya. Ketika kita berbicara bid'ah dalam Islam ya, itu kita berbicara masalah ahlus sunnah wal jamaah dan non ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kita di sini harus sepakat ya, ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Ya. Selain ahlus sunnah wal jamaah berarti bukan ahlus sunnah, berarti ahlul bid'ah. Nah, ini kadang-kadang ada yang menyempitkan ya, siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah ya? Sebentar. Maaf. Ya, tadi ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah ya. Cuma di sini permasalahannya di sini dalam menentukan siapa itu ahlus sunnah, di sini orang-orang kadang menyempitkannya lingkaran ahlus sunnah. Di Indonesia saja misalnya contohnya, kadang yang ahlus sunnah itu organisasinya aja ya, ataupun kelompoknya saja ya yang dikatakan ahlus sunnah ya. Padahal di dalam
pembahasan para ulama ya yang lebih apa namanya, yang lebih menyeluruh ya. Ya, di sini kita berbicara apa namanya, pandangan yang lebih menyeluruh ya. Itu disebutkan bahwa Ahlussunnah itu ada 3 ya, apa namanya, ada ahlul hadis ya, ahlul hadis ya. Sekarang itu apa namanya, kadang-kadang disebutkan dengan apa namanya, pengikut Imam Ibnu Hambal ya. Padahal orang-orang Hambali sendiri ya, memang mereka di apa namanya, Hambali terkenal dengan ahli hadis ya. Tapi orang-orang Hambali sendiri itu ada orang-orang Asy'ari ya, bahkan ada orang Maturidi ya. Orang Asy'ari apa namanya, di kalangan mereka juga ada, Maturidi juga ada ya. Makanya saya sendiri ya setelah mendengarkan apa namanya, pelajaran daripada ulama-ulama, buku-buku mereka atau apa namanya, saya ikuti ya. Saya sekarang meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah itu ada 3 ya. Ada Ahlul Hadis ya, ada Asy'ari ya. Ini Asy'ari ini kalau di suatu kelompok di Indonesia ya mereka sering tertuduh ya apa namanya, sebagai Ahlul Bid'ah ya, Asy'ari ya. Ya, bahkan sangat ekstrim ya, ada apa namanya, orang Ahlul Hadis atau yang sangat ekstrim ya. Bahkan sampai apa namanya, membid'ahkan misalnya Imam Nawawi atau Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, karena dua-duanya ini Asy'ari ya. Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Bahkan padahal dua ini adalah ulama yang sangat besar ya. Ada juga Maturidi ya. Maturidi apa namanya, lebih apa namanya, kecil ya kelompok Asy'ari ini yang paling besar ya. Kita di Indonesia ya harus sepakat bahwasanya ya Ahlus Sunnah itu ada 3 ya, Ahlul Hadis ya, ada Maturidi, ada Asy'ari ya. Janganlah sampai kita lagi apa namanya, berlarut-larut berantem satu sama lain ya, bahwasanya Asy'ari itu Ahlul Bid'ah ya, Maturidi Ahlul Bid'ah, yang apa namanya, Ahlus Sunnah itu cuma apa namanya, Ahlul Hadis saja ya. Kenapa? Karena hadis itu sunnah, sunnah itu adalah hadis ya. Kalau kita mau kembali ke apa namanya, ke sunnah, ya kita harus kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW ya, tentunya juga kepada apa namanya, Alkitab was sunnah ya. Ya, jangan sampai memasukkan apa namanya, logika-logika dalam masalah-masalah akidah ya. Karena apa namanya, Maturidi dan Asy'ari ya banyak memakai masalah apa namanya, logika apa namanya, di dalam masalah-masalah akidah, bukan masalah akidah yang utama ya. Kenapa dikatakan bukan masalah akidah yang utama? Karena dalil-dalilnya itu ya apa namanya, mereka apa namanya, menurut pandangan mereka ya, ataupun menurut pandang Asy'ari atau Maturidi, ini tidak qat'iyyu ad-dilalah ya, tidak satu apa namanya, penjelasan, tidak bisa dijelaskan dalam satu apa namanya, eee, dalam satu titik saja, itu bisa dijelaskan ke apa namanya, pengertiannya itu bisa bermacam-macam ya. Itulah mengapa mereka mentakwilkan ya apa namanya, misalnya mereka mentakwilkan apa namanya, dalil-dalil tentang asma as-sifat ya, apa namanya, sifat-sifat Allah ini yang paling sering apa namanya, dijadikan bahan pertengkarannya dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang apa namanya, sangat ekstrim ya, itu kita harus mempercayai sono mama ya. Ya, dikatakan seperti itu, kita harus beriman bahwa sifat Allah itu ada seperti itu ya. Misalnya apa namanya, ada sifat apa namanya, yadullah misalnya, tangan Allah ya. Kita harus beriman bahwasanya Allah punya tangan, tapi kita harus beriman bahwa tangan itu tidak sama dengan tangan makhluk. Makanya yadullah, kita yad dalam bahasa Arab itu jelas, yad itu apa? Tapi kita tidak boleh ini justru melebar ke dalam apa namanya, karena kita harus ketahui di sini ya, apa yang di ahlul bid'ah di sini ya. Jangan sampai kita salah-salah sasaran ya yang bukan kelompok kita katakan ahlul bid'ah ya. Jadi apa namanya, dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, ini yang sering banyak terjadi pertengkaran ya. Ada yang mentakwilkan, ada yang beriman sono mama, tetapi iman bahwasanya sama seperti dengan
apa namanya, laisa kamitslihi syai' ya, bahwasanya Allah Subhanahu itu tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, zatnya sifat-sifat tidak ada yang menyerupai ya. Tetapi Allah itu wa huwas samiul basir ya. Ya, Maha mendengar, ya, mendengar dan melihat ya. Makhluk juga bisa melihat, bisa mendengar ya. Tapi penglihatan dan pendengaran Allah dan makhluk itu jauh berbeda. Adalah dua hal yang sangat berbeda. Begitu juga dengan yad, tangan ya. Itu namanya yad itu dalam bahasa Arab jelas ya, tangan. Tetapi apa namanya yadullah dan yadul makhluk itu dua hal yang sangat berbeda ya. Ini apa namanya yang eh, namanya yang tidak mau mentakwilkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Asy'ari ya atau Maturidi mereka mentakwilkan. Kadang yat itu apa namanya ditakwilkan dengan apa namanya kekuasaan misalnya. Kenapa? Ini apa namanya ingin menjauhkan diri ya ataupun ingin menghindari jangan sampai kita tasbih ya, menyerupakan ya ataupun membuat penyerupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tasbih juga ada sesuatu yang dilarang ya. Karena jelas-jelas dari dalilnya sama tadi ya. Ahlul hadis mengatakan laisa kamitslihi syai' ya. Sama. Asy'ari juga mengatakan seperti itu, laisa kamitslihi syai'. Ya, ketika Anda mengatakan itu ya, engkau telah apa namanya menyerupakan dengan makhluk ya. Kenapa? Allah punya sifat punya tangan ya misalnya. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang apa namanya yang sering diperdebatkan ya. Yang jelas ingin saya katakan ya, saya apa namanya lebih condong ya kepada pengertian ya bahwasanya ahlus sunnah itu adalah ahlul hadis, Asy'ari, Maturidi itu semua adalah ahlu sunnah ya. Di luarnya itu apa namanya mereka adalah pelaku bid'ah Mu'tazilah, Khawarij, apalagi apa namanya Syiah Rafidah ya. Itu apa namanya yang dimaksud dengan apa namanya ahlul bid'ah ya. Ini yang dimaksud dengan namanya hukum berimam kepada pelaku bid'ah ya. Yang pertama, dikenal berpendapat bid'ah tapi diketahui ya memegang erat sunnah ya. Ini apa namanya sepakat ya bahwasanya seorang boleh ya untuk berimam kepadanya ya misalnya. Ya, banyak orang salah dan masalah karena tak mau sholat bersama seorang imam sholat ya, tidak mau sholat bersama seorang imam sholat sebelum mengetahui akidahnya ya. Karena apa namanya memang apa namanya lingkup yang banyak dibahas dalam masalah bid'ah dan sunnah itu adalah masalah akidah. Adapun masalah-masalah fikih itu memang sudah apa namanya lebih besar lagi perdebatannya masalah fikih. Atau mengatakan bahwasanya imam yang berasal dari negeri tertentu ya pasti ahli bid'ah ya. Hal ini menyalahi ajaran generasi salaf dan ulamanya. Ibnu Taimiyah berkata, ajaran dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka salat Jumat, salat Id, salat berjamaah dan mereka tidak meninggalkannya seperti yang dilakukan para ahli bid'ah golongan Syiah Rafidah dan lainnya. Ya, jika imam tak diketahui secara pasti kondisinya ya dan tak nampak ia berbuat bid'ah ya, walaupun di apa namanya di tengah raya ataupun besar kemungkinan dia itu ahli bid'ah. Kenapa misalnya? Karena dia berasal dari komunitas tertentu ya ataupun dari negeri tertentu ya. Tapi kita belum mengetahui bahwasanya dia kita pernah melihat dia kita mendengarkan dia membuat pernyataan bid'ah ya dalam masalah akidah ya ataupun dia berbuat sesuatu yang melanggar apa namanya akidah misalnya. Ya. Ini kalau kita tidak ketahui apa namanya dia tidak melakukan hal seperti itu ya, walaupun ditengarai, maka kita boleh ya, kita tidak ada kewajiban menanya kamu itu akidahnya seperti apa, tidak perlu ya, bertanya seperti itu. Nah, yang kedua, imam sholat pelaku bid'ah yang dikenal melakukan bid'ah yang tak sampai mengeluarkan dari Islam ya. Ya, tapi ada imam yang lain apa namanya ada imam yang lain karena dia yang ditunjuk menjadi imam untuk sholat Jumat itu dia. Jadi di sini juga apa namanya
ada bid'ah-bid'ah ya, yang hukumnya itu masih belum ya mengeluarkan seorang itu dari Islam ya. Ya. Bid'ah-bid'ah seperti ini ya orang melakukan seperti lebih jelasnya ya, contoh Khawarij ya. Ya, uh, mereka ini jelas para ulama mengatakan adalah orang-orang tersesat dan pelaku bid'ah ya. Ya. Tapi di sini kita lihat di sini ya, bahwasanya ketika di masa Utsman ya, Utsman kita tahu ya siapa yang menyerang Madinah pada waktu itu ya. Ya gembungnya itu orang-orang Khawarij semua ya. Ya. Memaksa untuk mencopot Khalifah Utsman ya. Ya. Khalifah Utsman bersih tegang ya. Apa kesalahan dia ya, kenapa sampai dia harus dicopot ya. Ya, sampai masjid itu dikuasai oleh orang-orang Khawarij ya. Ketika ditanyakan kepada Utsman apakah ya, karena di uh, pada waktu itu masih banyak sahabat yang hidup ya, ya tentunya mereka lebih membela Utsman ya. Supaya kami boleh sholat di belakang mereka ya. Ya, di sini kamu silahkan sholat bersamanya, adapun amalan bid'ahnya menjadi tanggungannya sendiri ya. Ya. Ini ya. Ketika mereka datang berkata kepada Utsman, engkau adalah pemimpin umumnya, tetapi engkau dalam kondisi seperti ini ya. Kita tahu bahwasanya Utsman ketika itu sudah dikepung di rumahnya, tidak bahkan dilarang ya untuk memimpin sholat ya. Pada waktu itu seorang pimpinan pemerintahan, dia juga sebagai imam sholat ya. Tapi waktu itu dia sudah dikurung di rumahnya, tidak boleh keluar ke masjid ya, bahkan makanan minuman pun tidak dibolehkan untuk masuk ke rumahnya. Ini akhir hidup Utsman seperti itu ya. Ya padahal ya siapa yang banyak memberikan makan dan minum umat Islam ya, itu adalah Utsman ya. Siapa yang membangun Masjid Nabawi ya, ya itu adalah juga duit Utsman yang banyak masuk ke situ ya. Tapi mereka ini melarang Utsman untuk sholat di masjid ya, melarang untuk masuk makanan dan minuman ya. Kita tahu ya, sumur utama di Madinah itu dibeli oleh Utsman ya, dan diwakafkan kepada umat Islam ya, di Madinah. Tapi beliau mengatakan apa jawabannya di sini ya? Salat adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia. Jika mereka berbuat baik ya, maksudnya ini adalah yang yang ingin merongrong pemerintahannya, orang-orang Khawarij ini ya, bahkan menguasai masjid ya. Ya, mereka juga menjadi imam ya. Salah satu dari mereka menjadi imam. Jika mereka berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama mereka. Dan jika mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka ya. Ya, Ibnu Hajar berkomentar ya. Maksud perkataan Utsman adalah jika manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama mereka. Secara eksplisit adalah beliau memberi keringanan untuk sholat bersama mereka. Seakan ia berkata, kesesatannya tak berdampak kepadamu. Jika ia berbuat baik, ikuti kebaikannya dan tinggalkan kesesatannya. Maka makna tersebut sesuai dengan bab yang tertulis di Fathul Bari ya. Bab orang tersesat dan pelaku bid'ah ya. Jadi di sini bid'ah yang la yukhriju minal millah ya. Tidak ada akidah yang dia yakini bahwasanya akidahnya itu sampai mengeluarkan dia dari Islam ya. Di sini yang ketiga ya,
Salat bersama pelaku bid'ah, ya, di sini juga memang kita harus tahu secara persis ya kondisinya, kondisi imam tersebut ya. Ya, kalau cuma mengira-ngira, ya tidak boleh seperti itu ya. Kita sudah ada bukti yang meyakinkan bahwasanya dia pelaku bid'ah, apa namanya, yang apa namanya, bahkan menyebabkan apa namanya, bid'ah tersebut ya sebenarnya adalah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ya. Ya. Salat bersama pelaku bid'ah yang tak menyebabkan pelakunya ini masih sama ya, menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, padahal bisa salat bersama yang lain. Ya, ini lebih utama apa namanya, salat bersama imam lain jika kita ada apa namanya, keluasan untuk salat di masjid lainnya. Tapi biasanya di negeri-negeri minus masjid ya, pilihan seperti itu susah ya. Apalagi untuk apa namanya, salat 5 waktu ya. Yang keempat adalah salat bermakmum kepada pengikut bid'ah yang berakibat kekafiran ya, seperti pengikut ekstrim Rafidah dan Jahamiyah. Ya, Jahamiyah ini apa namanya, masalah takdir ini ya, mereka ada yang apa namanya, tidak beriman kepada takdir ya. Lalu Rafidah ya, Isna Asyariyah ya, Syiah Isna Asyariyah ya. Jadi Syiah itu juga macam-macam ya. Ada Syiah garis keras, ada Syiah garis apa namanya, masih lebih dekat kepada Ahlus Sunnah ya. Ya. Di Yaman itu sendiri ketika saya di sana, Yaman itu banyak Syiah apa namanya, Hadawiyah, ada Syiah Zaidiyah ya. Mereka ini apa namanya, biasa kita sholat sama-sama mereka ya. Karena mereka ini apa namanya, dalam masalah-masalah tertentu mereka menyalahi pendapat apa namanya, Ahlus Sunnah ya. Tapi pendapat tersebut tidak sampai berakibat apa namanya, kekafirannya. Beda dengan apa namanya, akidah-akidah Syiah Itsna Asyariyah ya. Ya, di sini ulama sepakat ya, tak membolehkan sholat apa namanya, di belakang mereka ya. Imam Bukhari berkata, tak ada beda kamu sholat di belakang Rafidi dan Jahami atau kamu sholat di belakang Yahudi dan Nasrani. Ya, sampai di namanya Imam Bukhari namanya menyebutkan seperti itu ya. Itu yang terakhir aja sebenarnya yang menjadi masalah ya, yang apa namanya, yang kedua itu dan apa namanya, satu dua dan kedua dan ketiga ya, ya itu ada apa namanya, pelaku bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi ada dua apa, ada pilihan tempat salat lain ataupun tidak ada pilihannya. Ya, kalau tidak ada pilihan, salat saja di situ bersama dia. Kalau ada pilihan, lebih baik salat di tempat lainnya. Ini juga apa namanya, ini poin penting ya sebenarnya harus kita ketahui juga ini. Ada takfir dan tabdi ya. Ya, takfir itu adalah mengkafirkan, tabdi itu adalah membid'ahkan ya. Ini dikatakan fitnah ya. Fitnah itu apa namanya, musibah ya, musibah yang besar. Bukan, fitnah itu bukan berita bohong ya. Kalau di bahasa Indonesia fitnah itu diartikan dengan hoax misalnya, kadang-kadang hampir sama. Fitnah dalam bahasa Arab berbeda artinya. Fitnah itu bisa dalam Al-Quran sendiri itu fitnah itu macam-macam artinya. Salah satunya adalah musibah yang ataupun cobaan, musibah yang besar ya, itu termasuk fitnah ya. Berkata Ibnu Taimiyah, tak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa yang diperbuat atau kesalahan yang dilakukannya, seperti permasalahan yang masih menjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan dari Tuhannya. Amanah Rasulullah unzila ilaihi min rabbih, demikian pula orang-orang beriman
semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Tersebut dalam hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa ini dan mengampuni kesalahan orang yang beriman. Jadi apa namanya? Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa yang diperbuat ya. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar ya. Dan ini adalah apa namanya? Ajaran Mu'tazilah ya. Ajaran Mu'tazilah itu adalah mengkafirkan seseorang karena berbuat dosa besar ya. Adapun Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah tadi ya, Ahlul Hadis, Asy'ari, Maturidi, mereka tidak mengkafirkannya. Dan itu adalah apa namanya? Diambil dari ayat ini ya. Khawarij ya, yang Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka ya, telah diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu ya. Ya, Khawarij ya. Khawarij itu muncul ketika zaman Utsman ya. Ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in pun sepakat membolehkan memerangi mereka. Namun Ali, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya dari kalangan sahabat tak mengkafirkan mereka ya. Jelas ya di dalam hadis itu disebutkan kilabu jahannam ya, anjing neraka ya, itu Khawarij ya. Tapi ya Ali bahkan panglima, salah satu panglima perang yang ikut di barisan Ali ya. Karena memang masalah politisnya rumit juga waktu itu ya. Ali itu berpendapat, ini biar lebih jelas ya. Ali itu berpendapat ya, kita tidak mungkin menyelesaikan masalah Khawarij ini ya. Ya. Dan itu yang sangat dituntut oleh Muawiyah. Selesaikan dulu Khawarij ini, baru kita berunding siapa yang akan jadi khalifah ya. Tapi tidak tidak menemukan kesepakatan ya. Ali teguh pendirian ya, bahwasanya keadaan negara genting ya untuk kita menghadapi Khawarij ya. Mereka juga sudah kuat ada di mana-mana ya, untuk mencari pembunuh Utsman ya. Ini bukan pekerjaan yang ringan ya, bahkan bisa berakibat yang sangat fatal ya. Itu pendapat Ali ya. Adapun Muawiyah mengatakan ya selesaikan dulu masalah Khawarij ya. Siapa yang bertanggung jawab membunuh Utsman ya. Ya, ini saya katakan bahwasanya bahkan ya Ali itu salah satu pimpinan perangnya itu ada dari kaum Khawarij. Jadi ini yang digarisbawahi ya bahwasanya tidak sampai mengkafirkan mereka ya. Jika ini yang sudah jelas sesat menurut nas dan ijma ya, tidak dicap kafir ya. Ini cap kafir itu adalah cap yang sangat berbahaya ya. Bahkan dalam hadis sebutkan ya man kaffara akhahul muslim ya faqad ba'a bihi ahaduhuma ya. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya sama muslim, maka cap itu akan pasti didapatkan oleh salah seseorang di antara mereka berdua ini. Kalau dia benar, ya dia benar dan orang yang dicap kafir itu kafir ya. Tapi kalau dia salah, ya cap itu akan kembali kepadanya. Itu bunyi hadis seperti saking berbahayanya mengkafirkan orang lainnya. Tidak tidak dicap kafir padahal Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk memerangi mereka, apalagi terhadap kelompok yang berselisih yang melakukan kesalahan ya dan bersikap serta beramal dalam beberapa permasalahan. Yang mana orang yang lebih alim dari mereka juga melakukan kesalahan dalam permasalahan yang sama ya. Oleh karena itu kelompok-kelompok yang ada tidak boleh saling mengkafirkan, harta dan darahnya tak dihalalkan walaupun sudah jelas pelaku bid'ah. Lalu bagaimana jika kelompok yang mengkafirkan juga pelaku bid'ah? Bahkan mungkin bid'ah lebih serius. Permasalahan secara umum adalah bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak mengetahui hakikat permasalahan yang diperselisihkan. Pada dasarnya darah ini
darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin adalah haram, tidak boleh diganggu kecuali dengan izin Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita mengkafirkan seorang itu, ya menghalalkan darahnya, ya, itu padahal itu adalah zimma, ya, kehormatan, ya tidak boleh diganggu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dengan bukti-bukti yang sangat jelas, ya, dengan dalil-dalil yang sangat jelas dari kitab kitabullah ataupun hadis Rasulullah SAW. Jadi di sini dibahas ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, ya, fitnah, takfir dan tabdi', takfir karena membid'ahkan, ya, dan judul pokok dari fikih ibadah ini adalah salat bersama pelaku bid'ah, ya, ataupun bermakmum kepada pelaku bid'ah. Ya, apalagi di sini misalnya di Jepang ini, ya banyak dari masjid-masjid itu, ya banyak dari negara-negara lainnya. Ada yang dari India, kebanyakan India, Pakistan, ya. Pakistan itu sendiri bermacam-macam ininya mazhabnya, ya. Ada yang paling ekstrem kanan sampai yang ke kiri-kirian, ada semuanya. Ya. Tapi itu seperti kaidahnya itu, ya. Kita tidak boleh ya kalau kita tidak mengetahui, ya, kondisinya, kita tidak mendengarkan secara jelas dari mereka sikap-sikap mereka, ya, kita belum ketahui, maka kita ikut sholat, itu sholatnya sama saja, ya, sholatnya sama. Ketika kita sudah mengetahui ternyata dia punya keyakinan, ya, akidah yang berbeda dengan akidah ahlus sunnah, di situ mulai apakah keyakinan tersebut sampai mengeluarkan dia dari Islam ataupun masih dalam lingkaran Islam, ya. Jadi itu harus diketahui, ya. Jangan menggampang-gampangkan, ya, seorang dia pelaku bid'ah, dia jauh dari ajaran Islam. Ya, ini poin berikutnya ada sholat Jumat, ya. Sebelum kita lanjutkan, ini karena pembahasannya juga ini panjang, ya. Sholat Jumatnya ada berapa poin, ya. Berapa judul untuk sholat Jumat sendiri. Mungkin untuk tema yang tadi, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau ada tambahan, silahkan. Baik, terima kasih Swab penjelasannya. Silakan teman-teman kita buka sesi tanya jawab untuk materi yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Yang pertama adalah menjamak sholat, ya. Menjamak sholat waktu cuaca dingin, dan yang kedua berimam pada pelaku bid'ah. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau sharing-sharing masalah yang seputar sholat, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Heri. Ya, terima kasih Ustadz. Mohon maaf kalau mungkin tadi saya terlambat, mungkin barangkali sudah dibahas. Ini Ustadz, saya ingin menanyakan di masjid di tempat kami itu di Gyotoku itu kadang-kadang itu ada sholat gaib Ustadz. Nah, sholat jenazah gaib. Nah, ini bagaimana Ustadz? Karena kadang-kadang itu sebelum sholat itu sudah diumumkan. Jadi kadang-kadang mau setelah selesai sholat langsung pulang tuh gimana Ustadz? Nah, ini mau nanya terkait dengan sholat jenazah gaib Ustadz. Terima kasih. Ya, sholat gaib itu ada dasarnya, ya. Ada dasarnya
kenapa apa namanya dilakukan ya. Memang ada ulama yang tidak apa namanya mengakuinya seperti Syekh Albani ya, Albani ahli hadis mungkin zaman modern dia yang paling pakar ya. Katakan tidak ada itu apa namanya salat gaib ya. Tetapi yang lebih betul ya, karena permasalahan fikih bukan apa namanya yang dituntut itu bukan kepakaran dalam hadis ya, tapi kepakaran dalam istimbatul ahkam ya, bagaimana menyimpulkan hukum dari dalil ya, dan itu ranahnya orang-orang ahli fikih ya, ulama fikih ya, bukan ulama hadis ya. Jadi kita lihat para fuqaha, para ulama fikih itu ya membolehkan untuk sholat gaib ya. Alasannya ada ya, ketika Najasyi meninggal ya Rasulullah sholat gaib ya. Juga apa namanya ketika seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid itu Masjid Nabawi ya, ya biasa menyapu-nyapu, membersihkan masjid ya. Pada suatu hari apa namanya Rasulullah tidak melihatnya, lalu bertanya pada para sahabat, mana perempuan tersebut? Bahkan sudah meninggal dan dikubur tadi malam, kubur malam-malam ya. Rasulullah apa namanya kaget ya, kenapa tidak beritahukan saya ya. Mungkin sahabat mengatakan ya tidak merepotkan Rasulullah, toh dia juga cuma ya mungkin dalam apa namanya tanda kutip ya cuma jadi apa namanya, bukanlah tokoh besar ataupun ya cuma orang biasa ya, dan dia dikuburkan malam-malam. Rasulullah mengatakan hal tersebut ya, dia sholat apa namanya mayit ya, salat jenazah untuk perempuan tersebut ya. Jadi dua dalil ini sudah apa namanya membuktikan ya bahwasanya salat gaib itu ada dalilnya ya, ada dasar hukumnya ya. Tapi tentunya memang ya namanya hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah ya. Kalau sudah ada yang melakukannya ya, itu apa namanya kewajiban tersebut sudah tidak berlaku lagi ya, dan tinggal menjadi sunnah saja ya. Artinya sholat gaib itu sunnah ya. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Heri. Silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait ini sholat di musim dingin. Mungkin ada pengalaman sholat menjamak sholat di musim dingin, atau terkait dengan tadi kelompok-kelompok yang sedikit membingungkan. Mungkin kalau tidak mengikuti akan sangat ini ya. Boleh izin tanya Ustaz? Ya silakan Mas Jimmy. Ada ya, sharing aja sih. Kalau di musim dingin itu, apalagi di Jepang ini kan waktu zuhur ke isya itu pendek banget Ustaz. Sementara ya kita ada tanggung jawab di lab atau tanggung jawab kerjaan di tempat kerja begitu, nggak sampai menjamak, tapi dan di musola kami itu di Waseda itu nggak ada air panasnya, jadi untuk ngulang-ngulang wudhu itu cukup dingin gitu ya. Dan biasanya saya sama teman-teman itu mengakhirkan satu sholat di dekat waktu sholat berikutnya gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Terus yang kedua itu, nah karena biasanya ada pergeseran waktu yang cukup signifikan ya, misalkan di musim panas dan musim dingin itu beberapa masjid kan di Tokyo misalkan atau di Jepang pada umumnya jarak antara waktu masuk sholat dengan iqomat itu kadang cukup lama begitu. Nah kita kalau sedang dalam perjalanan gitu, misalkan pengen mampir ke masjid, sudah masuk waktu sholat, tapi iqomat gitu bersama imam rawatibnya itu. Kalau kita sholat duluan begitu gimana Ustaz? Nah, seperti itu. Itu aja dua pertanyaan. Jazakumullah khair. Ya, yang pertama itu dikenal dalam mazhab fikihnya itu mazhabnya Hanafi ya. Jadi mazhab Hanafi itu tidak mengakui adanya salat jamak ya. Padahal jelas sekali ya. Begitulah apa namanya para fuqaha apa namanya menyimpulkan ya.
ya bagaimana dalil yang sama itu kesimpulan hukumnya berbeda-beda ya. Ini Hanafi itu tidak mengakui adanya salat jamak ya. Yang ada di kepala mereka itu adalah jam'un suri. Ya. Sebenarnya salat itu sepertinya dijamak ya, tapi salat itu dikerjakan di waktunya masing-masing ya. Tadi katakan waktu yang pertama di akhirnya, misalnya zuhur di akhir zuhur, lalu asarnya di awal asar ya. Itu apa namanya jam'un suri namanya. Sebenarnya bukan salat jamak ya, karena salat jamak itu mengumpulkan dua salat di waktu salah satunya. Nah, itu. Kalau ini kan mengerjakan dua salat pada apa namanya di waktunya masing-masing ya, walaupun kelihatannya seperti menjamak sholat ya. Makanya selama ia masih dalam waktunya itu boleh-boleh saja ya, ya dalam waktunya. Karena waktu sholat itu ya dihitung dari awal sampai akhir ya. Dan begitulah yang ditunjukkan malaikat Jibril ya. Ya, Jibril ketika mengajarkan kepada Rasulullah waktu sholat itu di hari pertama datang di awal waktu, lalu di hari kedua apa namanya datang di akhir waktu ya. Jadi tidak masalah ya. Mungkin salah satu cara ya untuk menghindari apa namanya wudhu berulang-ulang ya. Karena dingin susah untuk wudhu ya. Yang kedua sholat sebelum apa namanya sholat jamaah di masjid tertentu ya. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ya Bani Israil wa aqimus shalat apa namanya aufu biahdi wa ya farhabun wa amiru man zaltum sadiqan ma qala takun wala talbisul haqqo bil batil aqimus salata warka'u ya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ya. Ini dalil ya yang juga salah satunya dijadikan landasan ya untuk menjaga sholat jamaah bersama apa namanya kaum muslimin yang lain ya. Ya. Jangan berbeda-beda ya. Ya. Warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ya. Rukuk di sini dan sholatlah bersama orang-orang yang sholat ya. Jangan apa namanya memisahkan diri ya. Memisahkan diri. Apa yang dimaksud di sini ya, kalau misalnya di tempat tersebut ya, di masjid tertentu tersebut di salah satu masjid ya, ini yang paling ekstrimnya, paling apa namanya, paling jelasnya yang tidak boleh dilanggar ya. Dia sudah qomat ya, sudah qomat sholat jamaah ya. Lalu orang ini belum selesai sholat ya, masih sholat, tetapi dia bersama temannya ataupun yang lainnya ya bikin jamaah baru untuk sholat ya. Ini tidak boleh ya. Tapi bagaimana kalau sebelum sholat apa namanya mereka sholat ya, sebelum sholat jamaah tersebut dilakukan di masjid tersebut ya, karena ada kondisi tertentu misalnya orang ini buru-buru misalnya ya, dia harus pergi cepat ya, dan dia juga bersama beberapa orang ya. Pertama, dia sudah memenuhi bahwasanya dia melakukan sholat berjamaah itu yang dituntut untuk untuk dilakukan ya. Dan dia tidak memisahkan diri dari jamaah ataupun tidak melakukan jamaah baru ya bersamaan dengan jamaah tersebut. Yang dilarang itu adalah jama'atani fi masjidin wahid ya. Itu yang dimaksud ketika sudah ada salat jamaah baru dia salat jamaah lagi. Itu yang tidak boleh ya. Tentunya lebih utama memang menunggu untuk salat bersama-sama ya. Tapi biasa ada kondisi-kondisi di mana seorang itu harus pergi cepat ya misalnya, ataupun ada kondisi tertentu ya yang
mengharuskan dia untuk sholat bersama beberapa orang untuk sholat terlebih dahulu, itu tidak ada masalah ya. Tapi diutamakan memang menunggu ya, menunggu untuk sholat bersama jamaah inti ya. Seperti itu. Jazakallah. Baik, terima kasih Mas Ifni pertanyaannya dan Ustaz jawabannya. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Saya nanya Ustaz. Ya, penanya. Tanyanya tadi yang awal-awal kan ada kategori jauh dekatnya kita itu dengan masjid itu seperti apa Ustaz? Kalau di Indonesia kan mungkin jarak dari rumah karena masjidnya banyak jadi dekat-dekat lah dengan masjid. Tapi kalau di kita di Jepang kan kategori dekatnya itu bisa 1 jam gitu Ustaz. Itu bagaimana kita mendefinisikan kategori dekat jauhnya ke masjid itu Ustaz, sehingga kalau kita dekat kan berarti jatuh misalnya kayak khususnya yang laki-laki jatuh diutamakan sholat di masjid gitu. Jar ya, jadi di situ dikatakan jaru ya, jarul masjid ya. Jarul. Jar itu tetangga ya. Tetangga dalam salah satu pengertiannya itu disebutkan juga kalau tidak salah ya dalam sebuah hadis ya, itu 40 rumah ya, 40 rumah jaraknya. Ya rumah rumah standar lah ya, rumah 40 rumah ke situ ya. Ini untuk salat jamaah ya, salat jamaah. Adapun untuk salat salat Jumat itu sepertinya belum sempat dibahas. Salat Jumat kan masih belum ya. Ya, salat Jumat itu standarnya apa? Idza nudiya lis-sholati ya, mendengar azan ya. Kita di Jepang ya, Jepang itu masjid dekat pun kita tidak dengar azan ya. Tapi bukan itu standarnya. Standarnya normal orang itu azan ya, dan kita mendengarkan azan itu menurut para ulama ya normalnya itu satu fars, istilah mereka itu farsah berapa ya? Yang jelas kalau dikonversikan ke kilometer itu kurang lebih 5 kilometer ya. Orang itu bisa mendengarkan azannya. Jadi untuk salat Jumat 5 kilometer, ada Jumat di radius 5 kilometer, kita wajib ke situ. Kalau lebih jauh dari itu, tidak wajib untuk salat Jumat ya, karena sudah di luar kewajibannya. Ya. Tetapi untuk salat jamaah di sini dibagi laki-laki ya, untuk jarul masjid ya, untuk jarul masjid itu dianjurkan untuk sholat di masjid ya. Adapun jar ini istilah standarnya adalah 40 rumah kalau saya tidak salah 40 rumah ya. Itu jar ya. Jadi beda antara salat jamaah dengan salat Jumat ya. Untuk salat Jumat dalam radius 5 km dia wajib untuk ke situ salat Jumat ya. Adapun sholat jamaah yang tadi ketika dia sudah menjadi hukum dia masuk ke dalam hukum jarul masjid ya, statusnya itu sebagai tetangga masjid ya, dia harus sholat di masjid tersebut. Allah alam.